Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo saudara-saudariku pencinta Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan yang tentu akan bisa menginspirasi dan juga menguatkan kita. Bersama saya Romo Andreas Nugroho SCY dari Paroki Bidara Cina, Gereja Santo Antonius Padua. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang tentunya akan bisa menguatkan kita. Ada dua sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabdanya. Untuk itu, sebelum kita mengawali permenungan kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati, membuka hati kita, membuka pikiran kita, agar Roh-Nya yang Maha Kudus kembali menguatkan kita untuk bisa mendengar dan juga meresapkan sabdanya. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia dalam keadaan sungguh amat baik. Dan Engkau menghendaki kami semua untuk bisa hidup dalam suasana kebersamaan dengan sesama kami. Engkau menciptakan kami seturut gambar dan citra-Mu, di mana Engkau menciptakan kami dengan penuh kasih, maka Engkau pun menghendaki agar kami bisa mengasihi sesama yang ada di sekitar kami. Mampukanlah hati kami, pikiran kami terbuka untuk sabda-Mu yang kami baca dan renungkan pada hari ini, agar sabda-Mu sungguh bisa menjadi daya kami, menjadi kekuatan kami untuk semakin berserah diri kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama pada hari ini kita akan mendengarkan dari Kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan buat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi ibu itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita meyakini bahwa baik itu bacaan yang pertama maupun dalam sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus tadi, bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa menjadi semangat bagi hidup kita untuk mengisi hari-hari kita dan juga memaknai tiap langkah perjuangan kita. Pada hari ini, tadi kita merenungkan bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Februari 2021, kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Di mana hari ini kita merenungkan bahwa apa yang dicanangkan oleh gereja kita mendoakan orang-orang sakit
dengan merenungkannya dalam sebuah tema Hari Orang Sakit Sedunia, juga sangat terkait dengan sabda yang tentu kita dengar pada hari ini. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar dalam kitab Kejadian, di mana dalam kitab Kejadian dikisahkan Tuhan Allah juga menjadikan perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Di mana ini mau dikisahkan bahwa Allah menghendaki manusia hidup tidak seorang diri, tetapi hidup dalam sebuah kebersamaan, hidup dalam sebuah komunitas sehingga bisa saling melengkapi, bisa menjadi saling menolong, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Maka persis yang kita juga ingin renungkan pada hari ini, di mana Paus menghendaki setiap tanggal 11 Februari ini menjadi hari khusus untuk mendoakan mereka yang sakit. Dan pada Hari Orang Sakit Sedunia ini kita juga ingat akan banyak dari mereka, yaitu saudara-saudari kita yang bekerja sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai tenaga medis yang berhasil menjadi sesamanya dan berjuang menjadi sesama yang baik, terutama bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita. Hari Orang Sakit Sedunia yang kita rayakan secara khusus setiap tanggal 11 Februari, ini pertama kali ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua, di mana ditetapkan pada tanggal 13 Mei 1992 dan mulai dirayakan pada 11 Februari 1993. Dan ini ditetapkan Hari Orang Sakit Sedunia juga ditetapkan berdasarkan pengalaman pribadi dari Paus sendiri, Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo, di mana ia mengalami setahun sebelum penetapan Hari Orang Sakit Sedunia, beliau didiagnosa menderita sakit Parkinson pada tahun 91. Dan tahun berikutnya beliau menetapkan Hari Orang Sakit Sedunia. Maka hari itu, Hari Orang Sakit Sedunia ini dikhususkan sebagai hari untuk doa dan berbagi, untuk juga mau mempersembahkan penderitaan manusia. Dan mengapa ditetapkan tiap tanggal 11 Februari? Karena setiap tanggal 11 Februari juga dirayakan pesta Bunda Maria dari Lourdes. Dan kita ketahui, Anda yang pernah ke sana atau mendengar kisahnya, banyak orang peziarah dan pengunjung ini mengalami mukjizat yang luar biasa. Orang yang sakit sembuh, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang mengalami sakit dan juga punya permohonan-permohonan berdoa kepada Bunda Maria di Lourdes ini mendapatkan mukjizat, mendapatkan pengabulan atas doa-doa mereka. Maka ditetapkan tiap tanggal 11 Februari juga mendoakan Hari Orang Sakit Sedunia, karena kita ingin agar bersama dengan Bunda Maria kita mempersembahkan doa-doa permohonan kita supaya dalam hal khusus mendapatkan kesembuhan dari Bunda Maria. Lalu alasan mengapa Bapak Suci itu menetapkan Hari Orang Sakit Sedunia juga nampak dalam setiap pesan yang disampaikan setiap kali merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Dan hampir dalam setiap perayaan Hari Orang Sakit Sedunia itu mengingatkan kita sebagai umat beriman secara kusuk, secara serius dan tulus untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sakit. Terutama dan juga Paus kita, Paus Fransiskus pada saat sekarang ini, di mana tahun ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-29, Paus kita, Paus Fransiskus, menyapa secara khusus bagi saudara-saudari kita, sesama kita yang terpapar virus COVID-19 sebagai pandemi dunia, di mana dunia kita sedang sakit. Banyak orang yang terinfeksi oleh karena virus COVID-19 ini. Kita berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Semoga
mereka diberikan pengharapan untuk bisa sembuh, semangat yang membuat mereka itu semakin bisa membuat mereka sembuh, semakin bersemangat, dan juga semakin bisa beraktivitas secara lebih baik. Lalu juga selain itu, selain mendoakan mereka yang sakit, kita juga diundang untuk merefleksikan dan juga menanggapi penderitaan manusia. Kita sadar bahwa penderitaan itu sebagai bagian dari hidup manusia, di mana kita, walaupun kita sudah berusaha keras untuk bisa menghindari penderitaan-penderitaan yang ada, tetapi tentunya penderitaan dalam skala ringan, dalam skala sepele, hingga skala sedang, menengah, hingga level yang tinggi, kita tentu pernah mengalaminya, dan kita merefleksikan bahwa penderitaan yang kita alami sebagai orang Kristen tentu bukanlah tanpa makna, tetapi bisa kita maknai sebagai bagian dari salib yang harus kita tanggung, sehingga kita boleh bangkit bersama Kristus Tuhan. Lalu juga dalam Hari Orang Sakit Sedunia ini juga Bapak Paus seringkali mengakui dan menghormati semua orang yang bekerja melayani sekuat tenaga. Bagi mereka, para perawat, para dokter, tenaga medis yang berjuang sungguh total. Bahkan keluarga mereka itu tidak begitu terperhatikan. Mereka lebih memperhatikan sesamanya yang sakit, yang menderita, yang butuh pertolongan dan keahlian mereka. Maka Bapak Paus sendiri sungguh mengakui peran serta para dokter, para perawat, di mana mereka sungguh bisa menjadi sesama yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Dan secara khusus dalam pesannya, Paus Fransiskus dalam pesannya Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-29 juga menyampaikan kepada kita bahwa sakit atau penyakit yang dialami oleh manusia itu hendak menyadarkan kita manusia bahwa kita itu manusia yang rentan, rapuh, mudah terserang penyakit, dan oleh karena kerentanan tubuh manusia ini membuat kita butuh orang lain. Kita punya kebutuhan bawaan untuk bisa membutuhkan orang lain. Dan ini juga mengajak kita untuk bisa hidup dalam suasana kebersamaan bersama dengan yang lain. Dan agar kita bisa merawat suasana kebersamaan ini menjadi lebih baik, Bapak Paus juga ingin agar kita menumbuhkan sikap pelayanan. Melayani artinya kita memerawat dan mengutamakan mereka yang butuh bantuan kita. Karena kita sadar bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seperti dalam sabda pertama tadi kita dengar bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia yang lain, yaitu perempuan sebagai penolong yang sepadan dari laki-laki. Mereka diciptakan setara, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara di hadapan Allah. Dan untuk bisa saling menolong, saling menguatkan, saling melengkapi, sehingga bisa berkembang menjadi lebih baik. Tadi kan dikatakan dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu tidak ingin agar manusia itu sungguh-sungguh seorang diri, tetapi manusia sungguh membutuhkan sesamanya yang lain. Dan kita berharap bahwa dengan demikian kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita memang tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Dan ketika saya merenungkan sabda Tuhan yang pertama ini, bahwa ketika tadi kita mendengar bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak baik, Tuhan Allah sendiri mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu ciptakanlah perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Itu menandakan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tapi butuh orang lain. Nah, ketika saya merenungkan ini lalu saya ingat akan sebuah film yang dimainkan, yang diperankan oleh Tom Hanks, di mana dalam film ini Tom Hanks berperan sebagai
Chuck Nolan dalam sebuah film berjudul Cast Away. Memang filmnya sudah cukup lama ya, tahun 2000, rilis tahun 2000 akhir. Dari film itu dikisahkan bahwa Tom Hanks ini sebagai pengusaha eksekutif muda dalam perusahaan jasa pengiriman barang lintas negara itu mengalami kecelakaan pesawat dan kemudian ia terdampar seorang diri di sebuah pulau terpencil yang belum pernah tersentuh oleh peradaban manusia. Dan di tengah-tengah kesendiriannya itu, ia mengalami sungguh kehampaan yang akut. Dia tidak bisa hidup seorang diri tanpa ada orang lain di sekitarnya. Mungkin di situ ada yang lain sih, ada monyet, ada ular, ada gajah mungkin, ada ikan yang bisa ditangkap untuk bisa dibakar dan dimakan. Tetapi Chuck Nolan ini mengalami sungguh kehampaan yang luar biasa karena dia hidup seorang diri, tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya manusia. Maka untuk bisa mengatasi kekosongannya, mengatasi kehampaan akutnya itu, maka ia menjadikan bola voli, lalu diberi nama bola voli itu diberi nama Wilson sebagai teman bicaranya. Dan secara psikologis, Wilson ini sebagai pengganti manusia sesamanya yang lain. Sehingga ketika Nolan itu atau Tom Hanks itu sedang bercerita, maka Wilson ini di depannya. Lalu ketika dia menangis, maka dia memeluk bola itu. Ketika dia tertawa, ketika dia marah, dia juga memukul-mukul bola itu. Maka dari situ menggambarkan bahwa mengingatkan kita bahwa manusia itu butuh yang namanya orang lain, butuh berinteraksi dengan sesamanya. Sehingga disinilah menggambarkan kepada kita memang benar seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh bernama John Donne, bahwa pernah ia mengatakan bahwa no man is an island. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri, tapi butuh orang lain. Dan dalam film itu memang mau mengajak kita merenungkan bahwa kita butuh sesama. Kita butuh orang lain yang bisa menguatkan kita, yang bisa mendukung kita. Kalau kita renungkan dalam kesempatan pada hari ini, terutama dalam masa pandemi ini, kita banyak yang membatasi diri untuk tidak keluar, banyak membatasi diri untuk tidak banyak kemana-mana. Ketika kita mungkin mau pesan makanan, tentu kita butuh orang lain juga. Kita hanya menggunakan aplikasi yang kita punya, kita menggunakan smartphone yang kita punya, lalu kita menentukan makanan yang kita butuhkan, lalu pada saat itu juga dalam waktu yang tidak begitu lama, makanan yang kita butuhkan itu bisa datang kepada kita. Kalau tanpa orang lain kan tidak mungkin, tanpa sesama kita kan tidak mungkin. Maka kita diajak untuk semakin sadar bahwa benar seperti disabdakan Tuhan tadi bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja, maka Allah menciptakan sesamanya yang lain. Supaya apa? Supaya bisa menjadi penolong, saling menguatkan untuk bisa mengembangkan kemampuan masing-masing di antara kita. Sehingga saudara-saudariku, sahabat pendengar Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, dari sabda Tuhan yang pertama ini mengajak kita untuk semakin menyadari sungguh bahwa kita diciptakan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kebersamaan. Dan kita menyadarkan kita bahwa kita butuh orang lain. Dan bagaimana caranya agar kita bisa memelihara kehidupan kita ini menjadi lebih baik dan terpelihara dengan baik? Paus kita menyarankan agar kita bisa menumbuhkan sikap pelayanan ini. Dengan sikap melayani, tentu kita ketika kita melayani, pikiran yang kita munculkan adalah bagaimana caranya orang lain itu mengalami sukacita, mengalami kebaikan, mengalami kegembiraan. Maka dalam sikap pelayanan ini, kita diajak untuk bisa menumbuhkan daya kreativitas dan juga kemampuan untuk bisa menyingkirkan segala egoisme kita, agar kebersamaan
yang sangat kita butuhkan itu bisa berkembang dengan baik. Itu dari bacaan yang pertama, makna pertama, pesan pertama yang bisa kita renungkan bahwa kita hidup dalam sebuah kebersamaan di mana Tuhan Allah sendiri menghendaki agar kita itu tidak seorang diri, tetapi butuh sesama yang bisa menguatkan, yang bisa membuat kita bisa berkembang secara optimal dalam segala talenta-talenta, kemampuan, dan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga kita diajak untuk bisa mengembangkan ini. Kita hidup dalam kebersamaan, maka kita diajak untuk memelihara kebersamaan itu dengan sikap mau melayani, mau memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, dalam sesi yang pertama tadi kita bersama-sama memperdalam dan juga merenungkan sabda Tuhan dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18, di mana tadi dikatakan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan manusia tidak seorang diri, dikisahkan tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu diciptakanlah perempuan dari laki-laki. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu menghendaki manusia itu hidup dalam sebuah kebersamaan. Hidup dalam suasana bisa saling menolong, saling melengkapi, saling menguatkan dengan sesamanya. Dan terbukti juga di mana pada hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Orang Sakit Sedunia. Itu menandakan bahwa kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk bisa saling menguatkan, saling melengkapi kita dengan satu semangat yang sama, semangat saling melayani. Nah, lalu dalam bacaan yang kedua kita tadi mendengar kisah di mana Tuhan Yesus mengabulkan permintaan seorang perempuan dari Fenisia. Tadi dikisahkan bahwa dia adalah perempuan Yunani, seorang bangsa Fenisia, di mana ia adalah orang asing, bukan orang Yahudi. Ia adalah seorang Yunani, tapi oleh karena hadirnya Yesus Tuhan ini seperti daya magnet yang luar biasa, sehingga seorang perempuan Yunani pun ini mendengar kisah tentang siapa Yesus yang berkuasa dan berwibawa dalam kata-kata dan juga dalam sabda yang luar biasa dan mukjizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Tadi sih dikisahkan dalam Injil bahwa Tuhan Yesus ingin agar hadirnya itu tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi ternyata ya karena Yesus Tuhan sudah jadi public figure, maka kemanapun gerak-geriknya pasti diawasi, kemanapun dia pergi pasti ada orang yang mengikuti. Karena apa? Karena orang akan bisa mendapatkan sesuatu dari dia, kesembuhan dari segala macam penyakit dan kerasukan setan yang dialami oleh orang-orang kala itu. Maka hadirnya Tuhan juga pada waktu itu diketahui oleh seorang ibu, seorang perempuan yang memiliki seorang anak. Anak ini anaknya kerasukan roh jahat. Maka oleh karena imannya yang berasal dari pendengaran, karena banyak mendengar tentang siapa Yesus, mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, akhirnya perempuan ini juga percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan anak perempuannya. Dan ia datang, dan tadi dikisahkan
tersungkur di depan kaki Tuhan. Lalu perempuan itu dikisahkan memohon kepada Tuhan Yesus supaya berkenan datang dan mengusir dari anaknya itu setan yang menguasai anaknya itu. Dan dikisahkan tadi memang pada awalnya Tuhan Yesus ini tidak mengiyakan permintaan dari perempuan Sirofenisia ini, tetapi ia seolah-olah menahan, membuat perempuan ini menunggu. Tetapi pada akhirnya juga Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya, menunjukkan sabda peneguhannya dengan mengatakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu sudah berbaring di tempat tidur dan ia sudah tidak kerasukan setan lagi. Hebat kan? Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah perempuan itu dan menyentuh dan juga memberikan sabda langsung kepada anaknya yang kerasukan setan itu, tetapi cukup dari tempat lain di mana Yesus dijumpai oleh ibunya tadi, di tempat lain di mana ibu dari anak yang sakit kerasukan itu berjumpa, di tempat yang jauh, tidak di rumah itu, Yesus Tuhan pada saat mengatakan itu, pada saat itu juga di tempat yang lain, anak perempuannya itu mendapatkan kelepasan, mendapatkan sukacita oleh karena tidak lagi dikuasai oleh roh jahat, tetapi sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bebas dari segala yang membelenggu dia. Dan kalau kita renungkan, memang demikianlah ya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dalam kitab suci memang ada begitu banyak tokoh perempuan yang menjadi model hidup beriman dan takwa kepada Tuhan Allah. Misalnya kalau kita dalam perjanjian lama ada banyak kita bisa, misalnya ada Ratu Esther, kemudian ada tokoh-tokoh ada juga tokoh-tokoh lain yang memang sungguh-sungguh menunjukkan kualitas hidup mereka beriman kepada Allah. Lalu juga dalam perjanjian baru misalnya di situ ada Elizabeth, ada Maria Magdalena, ada tentunya yang sangat dekat dengan kita, yaitu Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh menunjukkan teladan hidup beriman dan berserah kepada Tuhan. Dan juga juga dalam kisah perjanjian baru, dalam kisah para rasul juga dikisahkan ada perempuan namanya Lydia yang dengan kekayaannya ini selalu menjadi tempat singgah para rasul, tempat singgah para murid Tuhan ketika mereka sibuk melayani, dan Lydia menjamu mereka dengan kekayaan yang dimilikinya. Maka ada begitu banyak perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh menunjukkan kualitas imannya, dan pada hari ini kita mendengarkan kisah seorang perempuan Sirofenisia yang menunjukkan imannya yang sungguh tidak abal-abal, sungguh-sungguh berkualitas imannya kepada Yesus Tuhan. Walaupun dia berbeda kebangsaan, walaupun dia adalah orang asing, tetapi ia percaya bahwa Yesus Tuhan hadir tidak hanya untuk kaum sebangsanya, tetapi Yesus Tuhan hadir untuk semua bangsa, hadir untuk seluruh ciptaan dan membawa kegembiraan, membawa damai kepada begitu banyak orang. Dan benar tadi dikisahkan dalam Injil bahwa Yesus juga memberikan mukjizat kesembuhan kepada seorang anak Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Nah, dari kisah Injil yang kita dengar pada hari ini, sebenarnya kita bisa belajar hidup kita sebagai orang beriman, bisa belajar banyak dari sikap yang ditunjukkan oleh perempuan yang berkebangsaan Sirofenisia ini. Pertama yang bisa kita pelajari dari seorang perempuan Sirofenisia ini adalah perempuan ini sungguh-sungguh percaya
kepada Yesus Tuhan ini sebagai Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah Tuhan yang bisa membawa kabar gembira, kabar keselamatan untuk semua orang. Ia percaya sungguh itu. Dan oleh karena kepercayaan inilah yang membuat ia itu berani datang kepada Tuhan dan mengatakan kebutuhannya. Ia hanya mendengar, tidak pernah melihat secara langsung mukjizat yang pernah dilakukan Tuhan dan karya-karya baik yang telah dilakukan oleh Tuhan. Dia belum pernah melihat itu. Tetapi dengan segala apa yang didengar tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, menumbuhkan kepercayaan orang Sirofenisia ini akan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan dan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang hadir di tengah dunia. Maka ini juga mengajak kita untuk berani percaya, berserah diri kepada Tuhan, tidak perlu ragu lagi kepada Tuhan, percaya dan berserah diri kepadanya, bahwa Dia akan bisa menjadikan segala-galanya baik pada waktunya. Selain kita bisa belajar sikap percaya yang ditunjukkan oleh orang Sirofenisia ini, lalu yang kedua kita juga bisa bagaimana caranya belajar berharap itu. Perempuan ini mendengar berita tentang segala apa yang dilakukan oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaibnya, dan ia percaya. Oleh karena imannya, kepercayaan ini menumbuhkan pengharapan kepadanya bahwa anak perempuannya pasti bisa sembuh, pasti bisa bebas. Oleh karena ia percaya, maka tumbuhlah pengharapan dari perempuan Sirofenisia ini bahwa anaknya pasti sembuh, anaknya pasti akan mengalami kelepasan. Ini kan sebuah gerakan yang selalu ada. Bila kita punya iman, maka akan ada muncul harapan. Kalau kita sudah tidak punya iman, maka juga pengharapan itu sudah mulai menipis, sudah mulai pudar. Tetapi perempuan Sirofenisia ini sungguh percaya bahwa Yesus Sang Mesias akan bisa menyembuhkan anaknya yang sungguh-sungguh terbelenggu oleh kuasa roh jahat. Dan oleh karena sedemikian lamanya anak gadisnya ini terbelenggu oleh roh jahat, maka ia tidak bisa beraktivitas dengan sesamanya, tidak bisa beraktivitas dengan baik karena gangguan ini. Maka kepercayaan kepada Tuhan Yesus menumbuhkan pengharapan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan anak yang sedang kerasukan itu. Sehingga oleh karena kepercayaan ini, maka menumbuhkan pengharapan. Maka ini juga bisa menjadi ajakan bagi kita bahwa kita tentu percaya dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Bahwa kita sebagai orang beriman, semoga di tengah masa-masa yang tidak mudah ini, dengan adanya pandemi yang belum berakhir, bahkan akan kita mendengar berita itu semakin meningkat yang terinfeksi, tetapi mengajak kita untuk percaya, Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Agung. Maka ini menumbuhkan pengharapan kepada kita untuk semakin bisa berserah kepada Tuhan, bahwa Dia akan bisa menjadikan segala-galanya baik. Maka itulah yang bisa kita pelajari. Pengharapan ini, pengharapan muncul oleh karena kepercayaan. Lalu yang ketiga, selain kita tadi belajar sikap percaya dari seorang Sirofenisia ini, lalu muncul pengharapan, lalu juga kita belajar sikap kerendahan hati. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh perempuan ini yang memohon bersimpuh di bawah kaki Tuhan, memohon dengan sungguh-sungguh supaya anaknya bukan untuknya, bukan untuk perempuan itu, tapi untuk anaknya yang di rumah, yang sedang kerasukan roh jahat, agar mendapatkan kelepasan, agar mendapatkan kesempatan untuk bisa beraktivitas dengan baik dengan sesamanya. Dan inilah memang tadi pada awalnya itu Tuhan tidak segera mengabulkan, tetapi
Sungguh-sungguh perempuan ini minta dengan sikap kerendahan hati agar Tuhan mengabulkan apa yang ia minta. Sehingga di sini kita diajak untuk bisa bersikap rendah hati. Bukan lalu kita mengajak kita sombong, tetapi rendah hati di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau kita ingat dalam kisah kitab suci antara seorang Farisi dan juga seorang yang berdosa yang sama-sama masuk ke dalam bait Allah. Seorang berdosa ini duduk di belakang, tidak berani menatap ke langit. Ia ingat akan dosa-dosanya. Tetapi seorang Farisi ini berdoa dengan menyombongkan diri di hadapan Allah. Aku membayar persepuluhan, aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah berbohong, dan seterusnya itu di hadapan Allah mengatakan itu. Tetapi dikisahkan dalam Injil itu bahwa orang yang menebah dada dengan mengatakan Tuhan kasihanilah aku, itulah orang yang dibenarkan, bukan orang Farisi yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka sikap kerendahan hati ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita diajak untuk bisa bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena tentunya ya tidak ada yang bisa kita sombongkan kan di hadapan Tuhan. Segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita punya itu kan berasal dari kemurahan Tuhan. Memang benar bahwa kita mendapatkan segala apa yang kita miliki oleh karena kerja keras, usaha kita bangun pagi-pagi hingga tidur larut malam. Itu adalah usaha keras kita, tetapi bukankah kita bisa bekerja keras juga karena berkat Tuhan? Bukankah karena Ia memperbolehkan kita mengalami itu? Kita boleh mengalami kesehatan, kita boleh menghirup udara yang segar, kita bisa beraktivitas, kita bisa bergerak. Karena Allah berkenan kita mengalami itu, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan, tetapi mengajak kita untuk semakin tahu. Rendah hati itu semakin mengajak kita tahu bahwa kita adalah ciptaan. Seperti dikisahkan dalam bacaan pertama tadi bahwa kita ini adalah ciptaan. Ciptaan dari Sang Pencipta yang menghendaki kita agar bisa saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Oleh karena itulah Allah menciptakan kita tidak seorang diri, tapi ada sesama. Anda tinggal bersama yang lain, Anda tinggal bersama dengan keluarga, Romo juga tinggal bersama anggota komunitas yang lain, ada romo-romo yang lain yang tinggal dalam komunitas kami. Maka mengajak kita untuk berani bersikap di hadapan Allah dengan sikap ini, rendah hati. Lalu yang keempat, selain kita bisa belajar tadi, yang pertama adalah sikap kepercayaan kepada Tuhan, lalu menumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, kita bisa belajar dari perempuan Sirofenisia ini adalah kemauan untuk bersikap sabar dan bertekun dalam permohonan. Tadi kan dikisahkan seolah-olah ini Tuhan Yesus menolak permintaan dari perempuan Sirofenisia itu. Seolah-olah Tuhan itu mengulur-ulur waktu. Ketika perempuan itu mengatakan, Tuhan, anakku ini kerasukan roh jahat. Bersegeralah menolong dia, sembuhkanlah anakku. Tetapi seolah-olah Tuhan ini mengulur-ulur waktu ya. Dia tidak segera mengatakan tadi dikisahkan dalam ayat yang ke-29. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Tuhan tidak segera langsung mengatakan itu, tetapi Yesus mengatakan biarlah anak-anak itu kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini masih ada wejangan sana sini, hingga pada akhirnya memang Tuhan Yesus mengatakan anakmu sudah sembuh. Nah, dari sini kan kita diajak untuk merenungkan ini kenapa kok beda ya, beda perlakuan gitu ya. Ketika misalnya Tuhan Yesus diminta untuk menyembuh, ada orang yang lumpuh pada saat itu juga dijamah dan mendapatkan kesembuhan. Ketika ada orang buta lalu disentuh lalu mendapatkan kesembuhan. Tetapi ketika kita merenungkan pada hari ini ada seorang perempuan Yunani, seorang Sirofenisia yang mohon kepada Tuhan tidak segera
mengabulkan permintaan dari perempuan ini? Tentunya Tuhan Yesus mengajak kita untuk bisa belajar sikap yang ditunjukkan dari perempuan Sirofenisia ini, di mana perempuan ini sungguh-sungguh menunjukkan imannya yang sungguh-sungguh tulus. Dan sebenarnya inilah yang diharapkan Tuhan, bahwa sikap iman yang mengandalkan Tuhan itu lebih penting daripada mukjizat yang diharapkan. Bisa jadi kan, ketika orang sudah mengalami mukjizat lalu hilang, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi sikap iman ini yang diharapkan oleh Tuhan muncul lebih dulu. Maka tadi ada dialog iman kan, ada dialog iman antara perempuan Sirofenisia dengan Tuhan Yesus. Harapannya apa? Harapannya semakin menumbuhkan, semakin memurnikan iman dari perempuan itu yang pada awalnya hanya mendengar saja. Hanya mendengar tentang Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Tetapi dalam perjumpaan itu dan dalam dialog itu, perempuan itu diajak untuk semakin dalam imannya, semakin kuat imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga walaupun seolah-olah pada awalnya itu Tuhan Yesus itu menolak dan tidak mau segera mengabulkan permintaan perempuan itu, tentunya ada maksud di balik itu, supaya apa? Iman ini, iman dari perempuan Sirofenisia ini sungguh-sungguh tumbuh, sungguh-sungguh bisa mengajak dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sehingga dari sikap yang dimunculkan oleh seorang Sirofenisia ini, Tuhan Yesus itu tidak segera mengabulkan permintaan dari perempuan Sirofenisia ini. Memang sengaja tidak segera mengabulkan, supaya perempuan itu bertekun dalam menantikan dan juga menunjukkan kedalaman imannya. Persis dikatakan dalam Injil juga bahwa ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Maka itulah yang dihidupi oleh perempuan Sirofenisia ini, di mana ketika apa yang ia butuhkan itu tidak segera dikabulkan oleh Tuhan, ia tidak patah arang. Ia tetap berdialog dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengetahui bahwa ini imannya enggak sembarangan ini perempuan ini. Oleh karena imannya yang tulus dan permintaan itu tidak untuk dirinya tapi juga untuk anaknya, maka Tuhan Yesus mengatakan anakmu sembuh. Coba kalau kita bandingkan dengan hidup kita, bagaimana? Kita sudah misalnya sudah novena dalam satu periode, dalam satu term, dalam misalnya satu kali novena, kok doa saya belum dikabulkan ya? Lalu novena lagi, kok juga belum dikabulkan oleh Tuhan ya? Lalu ganti lagi, awalnya doa novena 3 kali Salam Maria, lalu ganti novena Hati Kudus, lalu berdoa lagi, baru dikabulkan. Maka seringkali kita bertanya, ini Tuhan ini mau berbicara apa ini? Ketika saya meminta, ada kesaksian dari banyak orang, memang novena itu memang menjadi obat yang sangat, menjadi cara doa yang sangat ampuh untuk bisa mengabulkan tiap doa permohonan kita. Tapi ada juga saudara-saudari kita mengalami bahwa tidak langsung ketika novena itu selesai juga pada saat itu doanya terkabulkan. Tentu ada banyak cara yang digunakan Tuhan supaya mendidik kita umatnya untuk semakin dewasa dalam beriman. Seperti dikatakan tadi dalam Injil bahwa Tuhan Yesus ini mengajak perempuan Sirofenisia ini beriman secara sungguh total. Beriman secara dewasa, di mana walaupun ketika Tuhan itu tidak segera mengabulkan apa yang kita minta, bukan berarti itu Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi kita yakin bahwa doa yang kita sampaikan itu belum saja terkabul. Ada waktu di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dari apa yang kita doakan. Bukan berarti tidak dikabulkan, tetapi
Allah punya waktunya sendiri untuk mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Tetapi satu hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah agar kita beriman dulu. Beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung itu akan bisa mengabulkan tiap permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Memang tidak mudah ya. Secara manusiawi kita itu kalau butuh sesuatu ya pasti pada saat itu juga kita mendapatkannya. Misalnya kita butuh motor, pada saat itu juga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita butuh kendaraan, pada saat itu pula kita butuh kendaraan, lalu ada. Kan tidak semua seperti itu yang kita butuhkan pasti akan terwujud sesuai dengan permintaan kita. Ada kala waktu itu mendidik kita menjadi semakin dewasa. Dan Tuhan Yesus mengajari kita lewat kisah yang kita dengar pada hari ini. Di mana seorang perempuan Yunani dari Sirofenisia ini diajak oleh Tuhan berdialog. Ini kesempatan yang baik bagi perempuan itu karena tidak hanya mendengar, dia punya waktu banyak untuk berdialog dengan Tuhan. Dan harapannya ini menumbuhkan iman yang dewasa, yang sungguh-sungguh nanti bisa diwartakan kepada kaum sebangsanya. Itu kan harapan Tuhan. Kalau inilah yang uniknya dengan kisah-kisah mujizat yang lainnya, di mana Tuhan ketika melihat kaum bangsanya itu sakit, lalu disembuhkan, disentuh, sembuh, lalu ada sabda, sembuh. Tapi ini dengan perempuan asing memang Tuhan memang membutuhkan waktu yang cukup lama supaya perempuan yang asing ini, perempuan Yunani ini mendapatkan sebuah pemahaman yang luas, mendapatkan keyakinan yang teguh, yang kuat, sehingga perempuan ini akan dimampukan untuk menjadi pewarta. Pewarta akan Yesus sebagai Tuhan bagi kaum sebangsanya. Sehingga waktu yang cukup lama ini dibandingkan dengan kisah-kisah mujizat yang lainnya menjadi cukup waktu bagi perempuan Sirofenisia itu untuk semakin imannya itu semakin dalam. Imannya tidak dangkal, tetapi imannya semakin dalam dan diperkuat dengan mukjizat-mukjizat yang dialaminya, yaitu mukjizat anaknya sembuh dari kerasukan setan itu. Sehingga ia bisa menjadi pewarta kegembiraan bahwa Tuhan hadir di tengah umat manusia. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur bahwa sabda Tuhan yang boleh kita renungkan semakin bisa mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk semakin bisa berserah dan beriman kepadanya. Di tengah situasi hidup kita, kegelisahan kita, kecemasan kita, ketakutan kita belajar dari perempuan Sirofenisia ini, mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan berpengharapan oleh karena iman kita kepada Tuhan, dan juga mau bertekun dalam pengharapan, bertekun di dalam doa-doa yang kita mohonkan kepadanya. Dan semoga kita bisa meniru sikap yang ditunjukkan oleh perempuan Sirofenisia. Oleh karena itu marilah kita akhiri permenungan kita pada kesempatan ini dengan mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa semakin berserah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena sabda yang boleh kami dengar dan juga boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Melalui sabdamu kami semakin percaya bahwa Engkau menciptakan kami sungguh amat baik. Dan kebaikanmu itu nyata kepada kami semua, dan kami diharapkan juga bisa menunjukkan cinta kasih yang nyata kepada sesama di sekitar kami. Maka bantulah kami belajar seperti Tuhan Yesus yang berani menunjukkan keteladanan
untuk semakin berserah kepadamu. Di mana ia juga mengajak perempuan Sirofenisia itu semakin percaya kepadanya, semakin menimba kekuatan daripadanya. Semoga oleh karena sabda ini juga bisa menjadi penyegaran bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa berserah kepadanya. Bantulah kami untuk mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga dalam iman ini menumbuhkan keyakinan kami bahwa Dia bisa menjadikan segala-galanya baik di dalam kuasa kasih-Nya. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami ingat pula saudara-saudari kami yang sedang sakit, terutama mereka yang terpapar COVID-19. Tumbuhkanlah pengharapan ke dalam hati mereka oleh karena iman mereka yang sungguh dalam kepada Yesus Kristus Putra. Semoga mereka juga mengalami dan boleh meneladani sikap dari perempuan Sirofenisia ini yang mau menunjukkan cintanya, yang mau menunjukkan perhatian dan imannya kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga oleh karena iman inilah yang bisa menyembuhkan anaknya dari kerasukan roh jahat. Semoga segala apa yang kami inginkan dan juga segala apa yang kami sampaikan kepadamu boleh Engkau kabulkan. Segala intensi, segala doa dan harapan kami yang kami sampaikan pada kesempatan ini, berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkan kami, dan semoga kami semakin mencintai dan berserah kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua yang mendengar dan juga merenungkan sabdanya, di dalam segala pekerjaan, di dalam keluarga kita, di dalam hari-hari kita, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Allah menyertai Anda semua, tetap semangat, tetap optimis, dan tumbuhkanlah sukacita di dalam beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.